kepala bidang, pengawas, UPT, itu adalah mereka yang akan memberikan support bantuan kepada Bapak dan begitu, itu saja. Yang kedua, ini cerita yang ini kami sudah yang 4 batch ya. Prestasi di sini Pak Kejajar, ya. Ini rupanya mengikuti semangatnya kepala bidang dan teman-teman para pengawas. Ini kelas di Kejajar ini. Itu yang kemarin kelas ini 3 hari datang 100% tepat waktu. Iya Pak, 3 hari ya, jadi 3 hari terus tepat waktu 100% Pak. Ya biasanya ada 1-2 yang terlambatnya juga hanya 1 menit 2 menit gitu ya, tidak lama. Tapi kelas yang kemarin itu benar-benar 3 hari terus menerus 100%. Saya yakin yang ini tidak akan kalah disiplinnya. Begitu ya. Itu saja. Nah, apalagi yang istimewa di sini saya ingin sampaikan kepada Bapak. Jadi kan ini rencananya ya, waktu kami diantar oleh beliau ke Pak Bupati oleh kepada dinas, ini kita sampingan. Jadi Kejajar dan ini adalah hanya pilot project. 1 kecamatan. Nah, kalau bisa ini diperluas ke kecamatan yang lain. Begitu, yang diluas ke kecamatan yang lain. Tadinya selesai dulu di sini kan begitu Pak. Yang menarik apa di Wonosobo ini? Latihan yang pertama itu sudah ada pengawas yang bilang minta untuk melakukan pelatihan di kecamatannya sendiri. Dan sekarang sudah ada 3 ya. Yang datang tidak usah menunggu selesai di sini. Jadi lebih cepat menyebar ke kecamatan lain. Yang datang itu Pak Pardi ya. Pardi dan sebagainya. Ini istimewa Pak. Ya, ini ya tanggapan yang luar biasa. Sebab itu, maaf ini kami berunding melihat semangat yang luar biasa dari para pengawas dan kepala UPT ini. Kami Bu Tadi, IOA dan MPS itu mengubah rencana. Jadi rencana pelatihan untuk menjadi pelatih. Jadi membuat bapak-bapak ibu ini para mungkin pengawas yang mau jadi pelatih kepala UPT yang tadinya mau ditunda sampai akhir tahun ya. Kalau mungkin dilakukan, kita akan ajukan menjadi bulan Juli, betul Bu? Begitu, sehingga di sini pengawas yang berminat, kepala UPT, kepala bidang itu bisa menyebarkan semangat ini ke seluruh Kabupaten Wonosobo dengan cepat. Begitu, sehingga semua guru tidak ada yang terkecuali itu tersentuh oleh program ini dan terlibat. Berapa ribu Pak? Kalau bisa dalam 2 tahun 3.000 sudah kena. 2 tahun. Ya, mengapa begitu? Nah, ini saya sampaikan. Ya, ini program ini sifatnya berbeda dari program lain. Begini, Ibu Bapak. Ya, perubahan itu saya katakan tadi terjadi kalau kepala sekolah, guru didukung oleh para pengelola di dinas di struktural, itu setiap orang menjadi pemimpin dan agen perubahan di tempat mereka masing-masing. Yang kedua, dan ini perlu dilakukan bersama-sama. Tidak cukup 1-2 orang. Bersama-sama dan dalam waktu yang cepat. Ya. Jadi kalau di Wonosobo ada 3.000 guru, yang bergerak ini 3.000. Jadi tidak bisa perubahan itu terjadi kalau seorang guru dikirim ke satu tempat, sudah itu pulang sendiri, tidak bisa. Perubahan akan terjadi kalau 3.000 ini bersama-sama bergandengan tangan di bawah pimpinan dari orang struktural, dan baru terjadi perubahan. Seperti ombak laut. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, suaranya keras tapi kekuatannya luar biasa karena ada berjuta-juta titik air yang bergerak ke arah yang sama. Kalau cuma 1 titik tidak terjadi. Begitu Bapak-bapak Ibu. Jadi ini menurut saya mudah-mudahan ini yang untuk pertama kalinya terjadi di Wonosobo Pak. Ya, kalau kita cepat punya pelatih di sini,
katakan 20 begitu, ya, dengan biaya sendiri yang usul itu, maka dalam 2 tahun, ya, maksimal 3 tahun, 3.000 guru ini bergerak bersama-sama. Ya, 3.000 titik air bergerak ke arah yang sama. Saya sangat yakin Wonosobo, ya, akan menjadi satu model pendidikan yang berbeda di Indonesia, bukan hanya di Jawa Tengah. Ya, begitu. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan, Pak. Ya, ini jadi kita sudah, ini nanti Bu Tanti akan lebih detail bagaimana ini, biar bapak-bapak ibu juga tahu. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam 3 hari ini? Nah, itu saja. 3 hari dan 3 hari. Nah, sebelum saya bicara 3 hari, ya, ini luar biasa juga, Pak. Apa yang hebat ini? Kelompok batch yang ke-6 itu 2 hari libur, Minggu sama Sabtu. Itu luar biasa. Belum pernah terjadi di mana-mana, militansi yang luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tapi ya sangat terharu lihat semangat yang luar biasa ini, ya. Begitu. Ini luar biasa, ya. Oke, ya. Bukan basa-basi. Ini memang jarang terjadi, ya. Ini luar biasa. Baik. Nah, 3 hari ini apa yang akan kita lakukan, Bapak-bapak Ibu? Ya. Orang sering tanya program ini sebenarnya esensinya apa? Ya. Menyiapkan Bapak Ibu menjadi pemimpin dan agen perubahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini caranya 3 hari ini kita akan merenung sambil bergembira. Merenung sambil bergembira, ya. Kan biasanya orang merenung gitu loh. Tutup pintu, matikan lampu gitu loh. Maka kemenyan barangkali ada, ya. Ya, kalau zaman dulu begitu. Tidak, ini kita 3 hari merenung dan bergembira. Jadi ini, ya, kalau beliau mengatakan tadi 3 hari itu rasanya kurang karena 3 hari kita akan bergembira. Kalau saya mengatakan kita, Bapak Ibu dan saya, kami juga akan ikut bergembira. Nah, apa yang kita renungkan? Apa yang kita akan renungkan? Begitu Bapak Ibu. Nah, kita sambil bergembira akan merenungkan mengenai kebaikan yang, ya, kita miliki yang sering sekali kita tidak sadari. Jelas Ibu Bapak? Jadi sering sekali, ya, kita tidak melakukan hal-hal yang baik bukan karena kita tidak memiliki kebaikan, tetapi karena kita tidak menyadari kebaikan itu ada pada diri kita. Begitu Bu, Bapak, ya. Nah, 3 hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu akan kami ajak untuk bergembira dan merenungkan betapa sebenarnya banyaknya kebaikan yang kita miliki. Itu sederhananya begitu. Kebaikan yang kita miliki begitu banyak. Nah, kalau kita sudah menyadari, lalu bagaimana kita mengeluarkannya? Begitu. Ya, bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita miliki yang tidak kita sadari selama ini, lalu bisa kita keluarkan agar kebajikan-kebajikan itu membawa rahmat, membawa berkah. Sesederhana itu. Bagi siapa? Bagi anak-anak yang kita didik, bagi ibu bapak di rumah, di keluarga, dari masyarakat di sekitar kita. Sesederhana itu. Jadi merenung sambil bergembira. Nah, bagaimana caranya bisa 3 hari ini kita bergembira? Ya, bagaimana caranya bergembira? Sederhana. Pertama, tidak perlu cemas tentang hal-hal yang kecil-kecil. Ya, misalnya ada bapak ibu yang merasa, wah saya ini sudah tua, anak-anak yang lain muda-muda, ada yang muda-muda saya lihat. Itu tidak jadi halangan. Tua muda bisa bergembira bersama-sama. Ya, begitu. Yang berikutnya, ya, jangan cemas, aduh saya ini badan saya gemuk. Ya,
Tidak ada di sini, kita tidak mengenal istilah gemuk, Bapak Ibu. Yang ada itu kelangsingan yang tertunda. Ya, itu saja. Ya, ya, sudah aja ya, begitu. Ya, jadi ya kita ini teman, seperti beliau mengatakan, ya, kita ini adalah orang-orang yang cinta pendidikan. Begitu. Beliau mengatakan, ya saya memang mengajar di ITB. Wah, mengajar di ITB itu paling mudah, Pak. Paling mudah. Karena apa? Ya, mahasiswanya yang masuk itu sudah diseleksi luar biasa. Saya bilang, ya, dosennya tidur aja, mahasiswanya udah lulus. Tidur aja. Karena mahasiswanya sudah terpilih gitu. Kalau ibu bapak jauh lebih berat dari. Jadi nanti kita akan banyak bercerita tentang pengalaman ya saya, pengalaman ibu bapak ya. Dan saya sampai di sini sekarang bersama ibu bapak karena saya banyak sekali belajar dari teman para guru dan kepala sekolah. Saya orang yang beruntung karena punya teman ribuan guru dan kepala sekolah di Indonesia. Dan saya belajar luar biasa banyaknya. Dan kita akan belajar bersama-sama. Begitu. Jadi ibu bapak ya, jangan cemas, oh saya sudah usia saya enggak. Ya, oh ya, kurus, gemuk dan sebagainya. Kalau ada yang memang sakit, tolong beritahu saya sakit. Ya, ada sakit yang mengenakan, kita akan sesuaikan. Oke, Bapak Ibu. Nah, apa bedanya program ini dengan program yang lain, Bapak Ibu? Jadi kita 3 hari ini akan mulai pukul 7.30, sudah mulai. Jadi datangnya lebih awal, beliau juga datang 7.30 sebelumnya sudah mulai. Jadi tidak ada kecualian. Ya, kepala bidang boleh terlambat, tidak boleh pengawan, enggak. Semuanya sama. Kita datang sebelum waktunya dan mulai pada saat yang sama, dan mudah-mudahan bisa berakhir pada waktunya juga. Pukul 5 kami rencananya. Nah, pelatihan ini agak berbeda dari pelatihan yang lain. Materinya yang satu berkaitan dengan yang lain. Bapak Ibu, karena materinya berkaitan satu dengan yang lain, maka sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang hadir seluruhnya dari awal sampai akhir. Sebab kalau ibu misalnya bapak tidak hadir 2 jam begitu, itu sudah tidak bisa mengikuti yang berikutnya. Karena yang 2 jam ini untuk membangun materi yang berikutnya, bukan kita mau sok keras dan sebagainya, tidak. Ya. Nah, seandainya ada kalau satu hal Bapak Ibu harus meninggalkan 3 jam begitu, ya, kami akan minta nanti sudah saja berhenti di sini, nanti ikut kelas yang akan datang supaya lengkap materinya. Begitu Ibu Bapak ya. Jadi bukan untuk galak, bukan tidak percaya, tidak. Karena ini untuk kebaikan Ibu dan Bapak-bapak, tidak untuk mempersulit, supaya Ibu Bapak nanti dapat pengetahuan yang utuh. Ya. Begitu. Nah, jadi itu mengenai waktu, ya, mengenai prasyarat. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, tadi sudah katakan kita akan mulai tepat waktu, usahakan datang tepat waktu. Saya tahu Bapak Ibu ada yang dari tempat jauh, kadang-kadang berkabut di tengah jalan. Siapa yang paling jauh di sini? Ibu, berapa jauh dari? Berapa jam? Batur, Pak. Oh, di Batur ya. Ya, mohon berangkat lebih awal ya Ibu ya. Begitu ya. Jadi nanti ya, usahakan dapat. Begini. Kenapa seperti itu ya? Karena program itu tidak bisa jalan dengan lancar satu orang saja yang terlambat. Harus diulang lagi instruksinya. Begitu nanti kita pulangnya lebih sore. Begitu, dan akan membosankan. Begitu. Jadi bukan untuk mempersulit. Ini untuk kepentingan kita bersama. Ya. Di satu, di samping tepat waktu. Nah, supaya efektif, selama pelajaran berlangsung Bapak Ibu tidak diperkenankan main HP. Ya. Sebab ini perlu konsentrasi penuh. Yang kedua, para ahli hisab
yang biasa merokok, selama kegiatan berjalan tidak akan diperkenankan merokok. Ya, nanti pada waktu istirahat para ahli hisab boleh menunjukkan keahliannya sambil berjamaah. Ya, silakan ya. Boleh menelpon dan sebagainya. Itu mohon ya, mohon kesepakatan bersama. Ya, Ibu Bapak, ya. Kita akan minum Pak ya bersama-sama, waktunya mulai. Jadi tengah jalan jangan minum sendiri walaupun mungkin haus ya. Tahan diri sedikit ya karena kita kebersamaan. Begitu. Jadi makan juga begitu, kita akan mulai pada waktunya. Baik. Jadi makan, minum bersama-sama. Nah, yang lainnya yang ingin saya sampaikan ini adalah mengenai pakaian. Ya. Jadi hari pertama Bapak Ibu akan diajak bermain-main seharian. Seharian ya. Bermain-main ini bergembira ya. Jadi seharian ya, kalau bisa kita di luar lebih banyak waktu, ini kita akan di luar. Tapi sebagian mungkin di sini, sebagian mungkin di luar. Ya, sebaiknya kita akan melakukan di luar. Kalau hujan ya kita usahakan masuk. Begitu ya. Nah, untuk itu Bapak, Ibu-ibu, hari pertama Bapak Ibu memakai pakaian olahraga. Siap. Ya, usahakan sepatunya sepatu kets, ya, celana yang rada kuat sedikit, ya, karena panjang, karena kita akan duduk dan sebagainya di di rumput, ya. Celana panjang, saya bilang celana kuat sebab kita akan bergerak gerakan fisik. Takut celana ada yang robek dan sebagainya ya, supaya ini sering terjadi ya, begitu ya. Jadi kalau ya nanti perlu ya ibu-ibu takut terbakar pakai sunblock silakan ya, begitu. Apa namanya, sunscreen ya, silakan ya. Oke ibu bapak. Nah seharian kita akan di luar. Besok ya sampai sore. Sudah itu hari kedua kita akan masuk ke dalam ruangan. Tetap juga acaranya bergembira. Ya, acaranya terus bergembira. Nah, bagaimana bisa menikmati? Ya, pakaian hari kedua akan bebas rapi. Harian sekolah boleh bebas rapi. Ya, hari kedua. Tapi tetap kita mulai pukul 7.30 ya Bapak Ibu. Nah kemudian ya untuk bisa menikmati ya seluruh acara ini dengan baik, Bapak Ibu akan memakai 3 energi ya. Pakai 3 energi yang Bapak Ibu miliki. Energi pertama adalah energi fisik. Kita akan sport, kita akan bergerak, ya, senam dan sebagainya. Kita punya kekuatan fisik. Begitu. Nah, kalau Bapak Ibu hanya memakai energi fisik, Bapak Ibu akan capek. Iya. Nah, ya, Bapak Ibu akan dihadapkan pada tantangan-tantangan baru. Ya. Kalau ibu menghadapi tantangan, bapak menghadapi tantangan ini tidak hanya memakai fisik tetapi memakai pikiran. Ya, maka tenaga yang dipakai akan berkurang. Jadi kalau fisik saja bapak ibu akan capek. Tapi pakai pikiran itu akan berkurang tenaganya. Begitu. Ya. Nah, pemakaian tenaga akan makin berkurang kalau Bapak Ibu juga memakai energi batin, rasa. Ya, kalau 3 ini bisa dipakai, lalu program-program ini akan kita bisa nikmati dengan sesedikit mungkin energi fisik dan akan cepat masuk ke hati. Begitu, Bapak Ibu. Ya, ini sarannya. Nah,
Itu tergantung pada ibu dan bapak-bapak. Iya. Nah, ini saya kasih cerita ini untuk menutup ini acara ini hari ini, ya, untuk menyiapkan besok. Ini ada cerita sedikit, ya, zaman dulu konon, ya, kabarnya di negeri Cina ada seorang kaisar. Nah, kaisar ini sering sekali, ya, turba untuk mengetahui keadaan negerinya. Kan tanahnya luas kekaisaran itu. Beliau turba, belusuan zaman sekarang namanya belusuan. Melihat keadaan sambil menyamar. Kalau beliau itu menyamar supaya tidak, ya, dikenali oleh rakyatnya. Menyamar jadi guru ya Pak? Ya, menyamar jadi guru. Kadang-kadang jadi guru, ya. Baik begitu. Jadi menyamar. Nah, satu hari beliau menyamar jadi orang biasa di di kesempatan belusukan memakai perahu di sungai Huanghe, ya. Jadi ganti pakaian, perahunya sangat besar dan masuk ke tempat-tempat, ya, tukang dayung. Nah, ketika, ya, berjalan di dekat tukang dayung, beliau mendengar seorang tukang dayung mengeluh begini, ya, nggak enak ya jadi tukang dayung, lebih enak jadi menteri. Menteri itu duduk di atas, ya, disuguhi makanan yang enak, dekat kaisar, menonton tarian-tarian yang ditarikan oleh gadis-gadis yang cantik, musik yang merdu, ya, sepanjang jalan. Tidak seperti kita ini, ya, berkeringat terus mendayung, begitu. Nah, kaisar mendengarkan ini, keluhan ini, lalu beliau pergi dan kemudian menitahkan salah seorang istilahnya pengawal beliau untuk memanggil tukang dayung itu. Nah, tukang dayung ini dipanggil, dia kaget karena dipanggil kaisar. Lalu dia menghadap, sesudah sembah, lalu kaisar berbicara, bersabda, tukang dayung, kamu tadi bicara, ya, betapa tidak enaknya jadi tukang dayung, lebih enak jadi menteri. Ya, jadi menteri itu, ya, duduknya di tempat yang enak, makan yang enak, mendengarkan musik yang merdu, ya, melihat penari-penari yang cantik, ya, tidak seperti tukang dayung, menguras tenaga berdayung. Lalu tukang dayung ini kaget dan mohon ampun karena dia mengira dia akan dihukum, ya, tapi, ya, kaisar lalu mengatakan kamu tidak dihukum, tapi aku punya tugas untuk kamu, ya. Lalu beliau menitahkan supaya kapal ini menepi, ya. Sesudah menepi, lalu kaisar berkata kepada tukang dayung, coba kamu dengarkan itu, ada suara yang ribut-ribut di daratan, coba kamu cari tahu, ya, ada apa di sana. Ya, dia menyemak, sudah itu lari cepat-cepat. Sudah itu kemudian kembali menghadap, sudah menyemak, ya. Kaisar bertanya, ada apa tukang dayung? Lalu tukang dayung ini menjawab, oh, ada anjing betina yang beranak, yang mulia. Lalu kaisar bertanya lagi, berapa ekor anaknya? Wah, tukang dayung, waduh, mohon maaf, saya tidak hitung Paduka. Lalu dia lari lagi ke sana. Udah itu kembali, lalu kaisar bertanya, berapa ekor? Ada 4 ekor yang mulia. Lalu berapa jantannya? Berapa betinanya? Waduh, saya tidak lihat ya. Lari dia ke sana lagi, balik lagi, ya, 2 jantan, 2 betina. Kaisar nanya, yang jantan itu warna bulunya apa, yang betina bagaimana? Waduh, ya balik lagi, ya, karena tidak bisa menjawab, ya. Dan kemudian, ya, dia jawab yang jantan ada yang coklat 2, yang ini putih-putih. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa yang punya? Wah, semua bolak-balik begitu sampai dia sangat capek. Lalu kaisar nanya, kenapa kamu kecapean? Banyak sekali pertanyaan kaisar. Setiap kaisar bertanya saya harus pergi. Lalu, ya, beliau menceritakan, coba kamu dekati salah satu menteriku yang duduk di sana jauh, ya, minta dia datang ke sini. Lalu, ya, tukang dayung ke sana, ya, minta salah seorang menteri datang. Lalu kaisar memberi perintah yang sama.
Ya, menteriku, coba itu perhatikan ada suara ribut-ribut di darat. Coba kamu cari tahu ada apa itu. Ya, sudah pamit, menterinya pergi dan menterinya pulang. Nah, lalu kaisar nanya, ada apa? Oh, ada anjing betina melahirkan, yang mulia. Anaknya berapa? Oh, ada 4 ekor begitu. Ya. Lalu jandanya berapa betinanya? Ya. Dengan duduk tetap di depan kaisar, dia katakan 2 jantan 2 betina. Lalu bagaimana warnanya yang jantan? Ya, semua pertanyaan dari kaisar dijawab dengan hanya sekali pergi. Nah, lalu kaisar ya menoleh ke tukang dayung, dia tepuk-tepuk tukang dayung. Tukang dayung, sekarang kamu ngerti bedanya antara tukang dayung dan menteri. Ya? Jelas Ibu Bapak? Ya. Jadi kalau kita hanya memakai tenaga fisik, kita jadi apa? Jadi apa? Tadi dalam cerita tadi apa? Tukang dayung ya. Kalau ya besok ibu bapak dalam permainan hanya memakai tenaga fisik, itu artinya seperti ya. Perhatikan ya. Kalau sedikit memakai ini, fisik plus ini menteri. Kalau pikiran dan rasa dengan fisik kaisar ya. Oke, ya begitu. Oh ya. Jadi lalu Bapak Ibu kira-kira besok mau jadi apa ini? Ya, jadi kaisar ya. Jadi kaisar ya. Mari kita lihat ya, tunjukkan bahwa Bapak Ibu memang bisa jadi kaisar ya. Kalau kekaisaran keluar, nanti kita lihat apa hasilnya. Ya, Bapak Ibu, ya. Kita akan bergembira bersama-sama, jangan peduli saya sudah umur saya ini dan gitunya ya. Kita akan lihat tua muda bergembira ya, yang langsing dan kelangsingan tertunda juga akan ya bergembira ya. Nah, malam ini istirahat baik-baik ya, dan siapkan diri baik-baik untuk bergembira selama 3 hari ya. Sekali lagi pada Bapak Ibu yang bersedia mengorbankan 2 hari liburnya ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita ya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan Ibu Bapak? Ada pertanyaan untuk besok?